Para ustaz sekalian dan kawan-kawan, kita ini diskusi sederhana saja. Tradisi ini nggak harus dibuat biasa saja. Nah, saya menyengaja ketika ditanya apa topiknya Mas Sabar, saya bilang kesadaran sejarah. Untuk Wijoyo itu pernah mengatakan dia mengklaim 30% Quran isinya sejarah. Untuk ini. Nah, saya ingin sampaikan 4 ayat pembuka yang saya kira ini memandu kita untuk diskusi tentang sejarah ini. Itu saya kira itu aja biar gampang. Pertama itu akhir surat Yusuf. Bagian aja ke jemaah ya, apa sih? Muslim. Jemaah ya. Ayat itu menurut begini. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dimana dengan kalimat laqad sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah bagi orang-orang yang mengenal agama. Pertama, kata sejarah sebenarnya ada misleading ya dari apa? Kalau sejarah kan berangkat dari bahasa Al-Quran sebenarnya bahasa Arab. Cuman maknanya dalam yang lain menjadi seperti jadi kayak pohon gitu. Sejarah itu, tapi sejarah yang kita maknai sejarah dalam arti berita atau cerita, kisah, lebih dekat pada proses kisah. Tadi surat ayat kedua yang dibacakan oleh kita, dalam surat Al-Imran 103 yang Wa'tasim atau ayat Wa'tasim surah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Jadi kata wadhkuru kan itu perintah untuk mengingat. Kita ingat enggak? Nikmat Allah dulu, kan ini berantem. Asbab muncul ayat itu adalah ketika Aus dan Khazraj ejek-ejekan di pasar. Kamu lah yang banyak ngomong kamu ribut, kompori Yahudi, ya kan? Di kompori hampir banget sampai ke Nabi. Kan itu ceritanya, ya kan? Itu asbabnya kan begitu. Sebab itu kan cerita dulu. Ingat ente ingat nggak? Jadi itu juga sejarah sebetulnya. Jadi sejarah sampai baru aja jadi sejarah. Nah sekarang sejarah ya, makanya orang belum mengejar. Jadi memahami sejarah itu bukan harus masa lalu. Nah, dalam konteks bahasa dia lebih dekat pada kisah, qasas Al-Quran. Sejarah dalam arti Al-Quran itu yang dimaknai sebagai pohon yang kita sejarah Thayyibah dalam doa itu memang betul dia sinambung, punya ikatan akar batasan kedua sejarah nyambung. Jadi makna yang pertama kita pahami dulu sejarah yang kita pahami adalah makna qasas. Atau dalam ayat yang lain disebut dengan berita, tapi tidak semua berita. Jadi naba, ya. Jadi saya ketikkan 4 ayat ini itu sungguh-sungguh saya serius, ya. Ya, tadi kalau dalam 111 Yusuf bahwa dalam kisah-kisah itu ada ibrah di ulil albab. Kemudian ayat berikutnya mundur ke ayat ketiga. Ya, nahnu naqussu alaika ahsanul qasas. Kalau tafsirnya Abu Bakar, Syekh Abu Bakar di Prancis itu dia mengatakan bahwa pilihannya jadi the most beautiful stories, bukan the best, tapi the most beautiful stories. Nanti saya tafsir. Jadi pilihannya adalah lebih pada feminine, the most beautiful stories. Bima awalna abda yang perlahkan. Jadi terindah yang pernah kamu ciptakan, memahyukan kepadamu. Dan kamu sebetulnya termasuk orang-orang yang lalai. Nah itu yang kedua, muncullah terus. Yang ketiga muncul
juga kisah, tapi dikaitkan binaba'il haq dalam surat Kahfi kalau nggak salah. Ya, nahnu, ya kan? Binaba'il haq. Coba kisah atau berita itu ada kalimat ikutannya hak. Memperkuat itu cek lagi misalnya surat berikutnya itu yang mana tuh? Yang apa yang kita cek dulu ya, kita cek dulu. Cek dulu setelah Kahfi itu di kisah apa sendiri. Ayat 28, ayat 3. Natslu 'alaika min naba'i Musa fir'auna bil haq. Jadi posisi kisah sejarah itu tidak dongeng, maksudnya kalau dalam bahasanya itu kan imajinasi apalagi, tapi bagi kita kisah itu menjadi sesuatu yang penting karena ikutannya adalah bil haq di qaumi yu'min. Nah, walaupun nanti banyak istilah yang dibahas, kenapa disebutkan bil haq? Karena sejarah itu pasti akan mengalami masa. Rentang masa ini membuat orang menjadi mereka-reka. Sekarang ini aja deh. Misalnya ya, cerita tentang kemerdekaan tanggal 16 sampai 18, 17 itu dua versi. Versi Soekarno-Hatta, versi Soekarni. Versi Malik, ada bukunya itu. Nanti bisa cek versinya Hatta nulis proklamasi. Nanti ada Malik nulis enggak, ada Malik karena ada Malik waktu itu bersama dengan Soekarni dan itu yang ikut mengerjain kerasnya. Itu dua cerita versi cerita kemerdekaan dalam orang sama. Nah, makanya kita punya sangat berkepentingan dengan bil haq tadi itu. Jadi the true story. Nah, itu cerita posisi kisah. Kemudian yang paling penting setelah kisah itu apa? Setelah kisah itu terpapar, apa yang kita lakukan? Ya kan? Dua hal sebetulnya. Apa sih yang betul-betul terjadi saat itu? Setelah tahu, buat apa ini? You know? Oke, Anda tahu kalau panas muncul, buat apa ini? Setelah Anda tahu itu kita buat apa? Sayangnya kita tidak cukup kuat di sini. Justru yang sadar ini adalah kelompok sosialis dan komunis. Bahkan mereka mendiskusikan ini sangat serius dan membangun logika ideologi dengan namanya historis materialisme. Jadi kekuatan sejarah itu menjadi penting untuk menentukan seperti apa ke depannya. Jadi kalau dibaca itu, kalau kita baca secara besar barat, bagaimana Marx merumuskan itu semua begitu. Jadi tetap peristiwa-peristiwa itu dia tulis itu dan diinterpretasi menurut maunya dia. Jadi ibroh tadi itu adalah hasil interpretasi kita atas peristiwa. Ketika kita salah memberi interpretasi, ya namanya begitu. Iya kan? Nah, jadi Quran memberikan satu solusi atau guidance terhadap sejarah ini. Harus ini. Misalnya kalau terhadap misalnya ini, kalau dalam dunia yang mas ini jurnalistik misalnya, kalau ada lautan informasi, apa yang Anda lakukan? Sekarang setelah era agraris, industri, informasi sekarang kan banjir nih, media sosial bapak banjir, apa yang dilakukan? Prinsip dasar Quran fatabayyan, dalam jurnalistik cross check. Fatabayyan, kata itu nampaknya sepele Pak, tapi itu menjadi penentu apakah informasi Anda tuliskan dan Anda sampaikan punya nilai atau tidak, atau jadi bohong, atau jadi hoax. Di situ fatabayyan. Dan fatabayyan itu kalau bahasa sekarang oke lah cross check dan teknologi, tapi sejatinya dalam tafsir kata gini, kita ketemu fatabayyan, ada ayat konteks, gimana Bos? Nah, gitu. Oh, Pak sana tesnya mirip nih. Dari kata dia, gimana Pak?
tuliskan itu sungguh-sungguh menjadi fakta yang valid. Ketika lewat waktu menjadi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada hubungannya buat antara informasi yang sahih dan valid tersimpan kemudian terbuka lagi menjadi fakta-fakta yang hari ini kita dengan limpahan era informasi ini mau tidak mau kita berhubungan dengan fakta-fakta sejarah. Hari ini setiap hari ya kita cukupin berita kapan apa yang kapan, dan kita harus cek informasi yang itu semua opini macam-macam. Nah itu cek. Nah itu semua menurut saya bagian dari proses sejarah perkembangan kata-kata dan informasi. Nah, tuntunan Quran dari 4 ayat tadi memaksa kita mau tidak mau menjadi orang-orang yang ahli dalam sejarah dan mengolah sejarah untuk apa. Jadi saya katakan, kalau justru orang-orang sosialis komunis yang memanfaatkan historis materialisme sebagai rangka berpikir yang tidak lepas dari proses berpikirnya, maka kita sebetulnya dari titik ini kita mengambil Islam. Nggak tahu kalau yang pernah tinggal di Arab mana orang? Sudah pernah tinggal di Arab dengan kontak di Arab? Nah, saya diceritakan oleh Bang Daud dan Bang Rifyal. Bang, bagaimana orang Arab mewariskan kan Arab pernah tradisi ngomong, ya kan? Gimana Bang? Atau udah disuruh? Jadi karena lama di Mesir ya, Bang Rifyal, saya ngalami Bang. Jadi kalau dia ingin cerita itu kita naik ke atas atap itu apa? Malam-malam dia lihat bintang bulan atau apa, dia ambil tulis, dia kagak diceritakan selamanya. Nah, itu tradisi di Mesir zamannya lagi berkitab kuliah. Sambil cerita ada anaknya dia ngomong dia nulis. Nah jadi apa yang terbayang itu diceritakan. Dan itu dilakukan secara rutin kalau mereka cerita ya. Dan itu ketika saya cross check dengan Bang Rashid, ya memang ada tradisi gitu untuk menceritakan secara lisan kepada anak-anak mereka sambil tulis sambil apa gitu. Nah jadi itulah yang kemudian menjadi sejarah cerita bersambung. Makanya kan di Arab itu kuat di situ sangat ya kan, selain tulisan dia cerita bersambung. Tradisi lisannya cukup kuat. Nah dalam kajian kita, saya pikir yang paling penting hari ini adalah bukan hanya sekedar peristiwa apa yang terjadi, tapi apa maunya kita dengan peristiwa itu, maknanya apa. Itu yang saya katakan tadi, sejarah itu harus menjadi satu kesadaran bersama, interpretasi seperti apa. Sederhananya gini, setelah peristiwa demo kemarin, demo ini ramai sekali. Tiba-tiba malamnya presiden mengundang 16 ormas untuk bertemu di Hambalang. Kemudian nggak puas di Hambalang, terusin di istana. Ya Pak. Saya waktu di Lombok, saya masa dia. Apa ceritanya? Ini sejarah berulang, Pak. Karena memang siapapun penguasa di negeri ini itu tidak mungkin meninggalkan Islam. Kemudian langkah yang diambil terlepas itu siapa anak pentingnya memanggil Islam itu langkah yang tepat. Tapi kita ingatkan jangan semata-mata menjadi sebuah pengalaman dulu kita membawa pembakaran kita. Apa yang bisa disembahkan itu berkembang. Nah ini yang saya katakan. Ketika kita membaca peristiwa ini, interpretasi kita apa? Kalau kita tidak punya pengalaman sejarah masa lampau, bagaimana orang-orang tua kita, bagaimana Hizbullah, kemudian Sabilillah berjuang menghadapi komunis, berantak di lapangan, sudah menang, balik ke pondok, kasih kelompok nasionalis masalah, kan gitu kan? Soekarno, para kiai yang lurus balik ke pondok, ya kan? Ngaji lagi, negara yang harusnya kelompok nasionalis, ya kan? Ini sejarah. Artinya ke depan itu dengan eskalasi seperti sekarang politik ini, peran umat Islam menjadi sangat penting. Dalam perspektif ini kita melihatnya Pak. Jadi jangan lihat secara panjang. Ibrah itu di situ. Peristiwa kemarin itu harus menjadi ibrah buat kita.
Nah, ibratin ulil albab. Kalau kita mau, dan salah satu ciri ulul albab adalah kalau kita baca itu dia selalu merefresh pikirannya. Merefresh antara arti ketika berdebat, berdialog dengan data yang baru yang lebih valid, dia ngalah. Nggak mau total. Quran begitu. Itiba ahsan. Gitu? Ciri ulul albab selain dia berpikir bla 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 bla, dia ikut mana pendapat yang paling kuat. Pendapat itu fakta yang kita ajukan dalam bentuk narasi. Begini. Ini faktanya. Sudah begini kondisinya, ini umat sekarang di sini. Kita maunya apa? Ini yang saya sebut sebagai kesadaran kita melihat peristiwa atau sejarah tadi. Itu olah kenapa misalnya waktu delegasi datang kepada Rasulullah selalu diingatkan tentang leluhurnya, tentang bagaimana dakwah. Tapi yang paling heroik menurut saya cerita di Taif. Apa konteksnya, Pak? Ketika semua orang sudah mengatakan hebat, ada kan anak muda yang monolog itu, dan kata Nabi, kalau ini ya, keturunannya ini ya. Ya kan? Anas bin Mata, ya kan? Itu ente kaget dia. Bin Mata namanya. Mata kan, jadi tokohnya Mata ya. Jadi Allah itu memberikan catatan sejarah sebagai orang yang memang dekat. Nanti pasti ini dari kelompok ini ya. Dan dia kaget ya. Jadi di situ posisi kita. Jadi dan sejarah itu menurut saya harus kita rekonstruksi. Jadi pesan-pesan Quran ibrah itu harus mampu kita rekonstruksi. Dalam konteks kita hari ini, posisi kita di negeri ini, misalnya Islam negeri ini, itu sudah saatnya kita merekonstruksi posisi kita di mana saja. Jadi Pak, kalau kelompok Jenderal Saudi Arabia ingin kembali ke Undang-Undang Dasar dengan segala kelemahannya, sah-sah saja. Sah kenapa? Karena dia merasakan hari ini Undang-Undang Dasar yang diamandemen ngaco. Udahlah, kita tahu lah Muhammad bin Salih dan kawan-kawan. Sah. Walaupun di beberapa tempat Undang-Undang Dasar asli ada kelemahan. Di situ posisinya. Tapi setidaknya nilai-nilai fundamental di situ tidak hilang. Itu ada semangat bagaimana kesadaran menjadi penting. Dan itu sejarah. Terus kelompok purnawirawan memperjuangkan agar negeri ini kembali ke undang-undang itu kan sejarah. Ya? Nah, sama juga misalnya hari ini orang lagi, saya termasuk yang belum membaca buku, tapi sudah membaca sebagian. Lagi rame RUU perampasan aset. Di kepala kita, karena itu mengembalikan aset yang diambil oleh para pejabat negara, bukan jadi itu harus bagus kesannya. Nah, kita sebagai kelompok umat yang terbesar dan Islam tersandar tidak akan tembus. Kita harus tetap menyandarkan apakah perilaku perampas aset itu diatur atau ada dalam Islam. Bagaimana hukum berarti Islam? Harus begitu, Pak. Jangan kemarahan kita pada orang yang kaya membuat kita gak adil. Ya kan? Saya menduga setelah saya baca ulang, saya takut juga. Muatan-muatan komunisme cukup kuat proses pengambilannya. Nanti tolong saya dibantu dibaca ulang nanti naskahnya. Karena nanti sama saya baca akademiknya. Jadi semangat untuk melucuti tanda kutip para kapitalis sebagai modal itu tertuang dalam bahasa Roma. Itu cerdiknya. Dan jangan lupa, saya bukan nggak setuju. Tapi kita harus buka dulu seperti apa sebetulnya menurut normatif agama Islam ini. Kalau mengembalikan harta-harta yang telah diambil dengan cara curang, ada nggak? Harusnya ada. Saya ke ahli hukum perdata. Kalau bisa saya nggak pandai. Tapi setidaknya coba dicari. Misalnya ada kasus di Saudi Arabia. Ini sekarang apa ini? Itu pangeran
didatangi oleh raja. Nah, masih hidup kamu sekarang. Dituduh itu uangnya hasil kerja apa lah, tidak baik lah. Katakanlah horor lah, kan? Apa yang dilakukan oleh kerajaan? Datangin, Anda sekal ya, tapi nggak akan dihukum, tapi seluruh harta Anda kita bagi ke rakyat. Jadi hasil kejahatan itu benar, sehingga setiap rakyat dapat bagian. Orang masih ada. Itu terjadi, Pak. Kenapa? Itu kan ijtihad penguasa, ya kan? Karena jelas ini hasil katakanlah kejahatan dalam ketika mengumpul uang itu. Tapi kan uang itu tak mungkin dibakar, nggak mungkin dibuang. Nah, yang jelas keputusan itu dibagikan kepada rakyat, sehingga termasuknya dapat sekian juta. Itu kasus. Nah sekarang orang itu masih ditahan rumah, tapi nggak boleh keluar Saudi, tapi nggak dihukum. Kompensasinya harganya dilucuti. Ini kan persoalan pada interpretasi kita, sama kan tadi. Nah, mungkin ada yang ahli dalam hal Islam, bagaimana antara kaitannya dengan itulah ya. Coba dirumuskan. Saya katakan teman-teman baca naskah, akademik dibaca. Nanti di mana bisa masuk ke Islam? Cek namanya. Jadi kalau caranya gini, baca naskah akademik ada sekitar 20 halaman. Nanti baru cek pasalnya. Mana? Nah itu cara kita belajar ilmu begitu. Agar nanti kita tidak hanya dimanfaatkan sekelompok orang untuk hal-hal yang harusnya dibayar pas. Nah, ternyata itu disusun dengan cara berpikir tadi historis materialisme dan tanpa sadar. Yang paling ketara itu namanya undang-undang pokok agraria. Itu Pak UPA. Itu satu-satunya undang-undang asli pokok kita tahun gak enak yang melawan land reformnya komunisme. Sampai sekarang sudah berlaku undang-undang pokok agraria. Bagus benar tidak Pak? Itu bukti ketika kita sama-sama merumuskan untuk kepentingan bangsa besar. Waktu itu kita melawan gerakan komunis yang memang waktu bagi tanah kan, ambil tanah kasih orang itu kan begitu zaman itu ya. Kita orang itu settingnya land reform kan punya tanah milik rakyat. Akhirnya muncullah undang-undang pokok agraria tahun 60. Nah jadi sama yang lagi hot sekarang, coba nanti kalau sempat waktu yang ada punya kemampuan fikih baik, bacalah sedikit naskah akademik undang-undang naskah akademik undang-undang aset dan pasal-pasalnya. Dan tolong ya khususkan kita sebagai orang Islam gitu loh, yang kita muslim. Nah itu salah satu jawaban dari untuk apa kita belajar sejarah. Setelah kita apa sejarah, untuk apa kita belajar sejarah? Interpretasi nilai. Ya, kalau kata untuk jangan wariskan kami nilai. Kan? Pancasila sakti. Wah, kemudian pahlawan semua. Ini pahlawan nasional. Gak penting dari apa yang penting? Dari peristiwa 65 30 September apa yang paling penting coba? Kalau diputar film itu apa yang paling penting? Siapa salah? Peristiwa 65 berapa? Apa yang paling penting bagi kami anak muda bagi kita yang sekarang ini? Apa sih? Nah, peristiwa 65 itu PKI itu dulu, pembuayan misalnya apa yang penting? Itu yang saya artinya kan tentang bema itu kan karena saya masih SMP kelas 2. Jadi yang saya lihat itu yang saya lihat ya, karena saya keluarga tentara. Jadi saya lihat itu kalau itu istilahnya sejarah ya. Jadi sejarah pengkhianatan kepada benar-benar pengkhianatan daripada PKI untuk mengkudeta lah yang melihat kenegaraan, menyatakan apa namanya tentara-tentara yang otomatis mereka dianggap Oke, intinya kan Bapak mau cerita bahwa PKI itu berjalan. Intinya itu kan, ya kan? Dan itu yang ditanamkan.
merupakan pengkhianatan gereja kan? Jangan itu Pak. Itu nilai. Berikan kami fakta sejarahnya, biar kami yang menilai. Beda Pak. Karena apa? Begitu Bapak tidak beri nilai pengkhianatan, perspektif siapa? Ya kan? Kesehatan. Sederhana dalam surah Nabawiyah, cerita yang paling masyhur adalah Sakifah Bani Saidah. Ya kan? Ya kan? Ya kan Pak? Dalam sejarah kita ini apa tuh Bang? Sakifah Bani Saidah itu ya pemilihan khalifah kan setelah Rasulullah. Banyak versi kan? 3 hari terus itu mayat Nabi tertunda. Dan cerita itu banyak cerita kan? Yang kedua, Funduk, ya kan? Funduk, ingat cerita Funduk? Ada yang ingat Funduk? Pondok, Funduk, kebun. Ketika Fatimah menggugat tentang tanah yang ditinggal Rasulullah, ingat? Itu sampai sekarang pakai manusia, ya kan? Persepsinya beda. Kita nggak usah tutupi, ya kan? Kasus di Sakifah kata Fatimah, ini abang saya tinggalkan warisan, beli ini aja ini. Kata Umar enggak ada. Kata itu dibenarkan oleh Bakar. Nabi tidak meninggalkan. Kita nggak perlu malu. Ya kan? Dan sampai sekarang kelompok Syiah itu marah betul dengan tindakan Umar dan tapi itu tapi karena sebagian sahabat membenarkan apa yang disampaikan oleh sahabat, akhirnya menjadi pilihannya demokrasi. Yang terbanyak tidak mungkin bohong. Gitu loh. Bukan berarti Fatimah bohong. Interpretasi atas kebenaran posisi ini lebih pada yang lain tadi itu. Sahabat utama kan? Iya kan? Sama juga ketika misalnya Umar mengubah pembagian harta rampas perang, marah Utsman, marah yang lain, ya kan? Marah yang lain. Ayatnya jelas kok, begini, ayatnya jelas. Tapi kali dia benar. Itu sejarah yang harus diinterpretasi. Artinya dengan perkembangan waktu, bayangkan kalau setiap Jakarta pas mereka seperti tentara, setiap daerah habis nggak ada lagi orang berusaha. Sulit tentara kan itu terjadi kan, orang mikir nggak bisa begini, bisa salah ya dibagi. Ini kan perdataan. Ini yang saya katakan, kawan-kawan yang fikih yang kuat, coba mikirnya begitu, nggak mikir yang udah jadi begini, mikirnya itu pada norma yang berkembang. Beberapa pekan yang lalu, saya tulis atau tidak, saya menempel dan menjual buku retro tentang bunga bank, bunga bukan riba. Itu ditulis oleh Kasman Simodibejo dan Muhammad Soleh, dua-duanya tokoh Muhammadiyah. Coba saya tebak, siapa orang pertama yang pesan? Itu saya tempel. Perawat. Siapa orang pertama yang pesan? Itu saya tempel itu. Bukan saya kan sering itu nempel tuh kan, nempel di apa? Coba tebak siapa yang pertama pesan buku itu? Profesor Muhajir Effendi. Dia, saya pesannya. Kaget saya. Kirim ke Pak Penasihat Presiden. Dia kata, coba orang sekelas Muhajir pasti begini. Sebenarnya kita itu, saya cari buku udah bertahun-tahun nggak ketemu. Ternyata kan persoalan itu lama kan, dan waktu itu kuat sekali. Nanti saya sarankan coba dibaca bagaimana Pak Kasman Simodibejo, tokoh Muhammadiyah dan Muhammad Saleh Muhammadiyah bisa mengatakan bunga bank itu tidak haram dan bukan riba, bunga bukan riba. Nah, itu menarik. Karena apa? Kita kan sudah terbiasa baca bunga
settingnya pada waktu itu, ya dong. Kemudian apa yang terjadi, tersedia, apa seharusnya, bagaimana keterangannya, kan gitu kan. Nah, sehingga kita tidak jadi orang gampang menjudge. Itu semua sejarah yang harus kita kuliti. Nah, disitulah makna yang tersebut binaba'il haq ibrah terhadap kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang menurut Pak Munto itu 30%. Sayangnya tadi saya katakan yang menggunakan interpretasi historis ini justru kelompok-kelompok sosialis bahkan komunis dengan pendekatan materialisme. Jadilah namanya historis materialisme. Sejarah yang diterjemahkan dan diinterpretasi dengan pikiran murni kebendaan. Ini Mas Sudirman. Ini menurut saya Muhammadiyah. Kemudian Pak, satu waktu ketemu dulu di lapangan Sudirman di meja perundingan dulu. Ketika kami ikut perundingan, Sudirman ngasih kertas. Itu selipkan di kantong. Apa itu? Ajibat. Apa itu Pak? Sudirman, saya bingung. Katakan ini Pak Dirman, tapi dia baca ya bukan jiwa tanya apa tulisan itu doa gitu. Ngeke dan itu terkenal dalam sejarah. Cek aja bukan saya ngomong kan di dalam video-nya. Dia dititipin kertas. Dia lancar ngomong, simpen di kantong katanya. Itu Sudirman Pak. Tapi saya langsung ingat hadis tentang Sungai Nil. Jangan-jangan Pak Dirman dapat inspirasi dari Nil ini. Ketika Ammar bin Ash mengadukan tentang apa orang-orang Mesir yang membuang gadis kecil ketika Nil meluap, ya kan? Ya kan gitu kan? Meluap, lempar gadis, perawan, turun, itu kan? Karena kalau melarang, awatin bisa revolusi, bisa juga dibaca orang kampung saya. Buat surah laporan kepada Umar bin Khattab. Ada tradisi yang begini. Kalau sungainya meluap maka lemparkan anak perawat sampai Umar. Oh ya, dia tulis surat dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin kepada Nil. Wah, kepada Nil, ya kan? Ya kan? Dari Umar bin Khattab Khalifah kepada Nil. Wah, pada Nil Pak. Enti pegang lempar. Coba tanpa tanya dilempar, set besok rata. Karena kalau ente makhluk, maka ente takut juga. Sungai itu takut sama apa? Dari Umar kepada Nil, bukannya sudah coba tas. Terlepas dari ilmu saya, interpretasi ya kita sering pendek. Tadi kan saya tulis dulu musim masalah bid'ah hasanah. Nah, itu kan maksud saya dikembangkan itu diskusinya, tapi gak ada gitu. Iya Pak, kalau orang Muhammadiyah itu kan yang tingkat lama itu yang bid'ah selesai lah, ya kan? Tapi dalam perkembangannya ada bid'ah yang dikategorikan menurut orang itu hasanah. Nah, ini nih. Dalam praktiknya dia benar kita kerjakan juga, kan? Nah itu kalau itulah kelebihannya itu agak luntur dia muncullah istilah bid'ah hasanah. Maksudnya tadi kalau itu dikembangkan diskusi menarik itu, memang nggak berkembang. Saya pancing itu nggak berkembang gitu. Nah, bukan di situ ya. Bagaimana kita merespon perkembangan gitu ya kan? Macam hari ini misalnya, kami sudah terlepas. Karena saya katakan sedetik berlalu dia menjadi sejarah yang harus kita interpretasi. Pertemuan tadi kita Pak, menjadi sejarah. Ya, nah ini yang saya maksudkan hanya membantu kita untuk bahwa ternyata secara terpenting untuk menjadi kesadaran sains sudah penting. Yang secara sains menjadi penting karena kalau enggak kita menjadi ahli status. Walaupun tidak linear, kata orang Prancis, sejarah itu berulang. Le history se répète. Ya, ada similaritas setiap zamannya, walaupun nggak sama. Nah, ulil albab yang mau menggunakan itu sebagai ibrah harus mampu menginterpretasi
sehingga dia dikatakan sebagai ibrah li ulil albab. Karena fi qasasihim peristiwa-peristiwa itu, apalagi yang nabal hak, yang betul-betul terjadi kasus macam kasus yang dalam kasus tadi, itu bisa menjadi interpretasi. Dan interpretasi inilah yang membuat Islam terus berkembang. Kalau nggak jumlah, kalau tidak ada interpretasi dan reinterpretasi sarah atas sarah, maka kita akan jumlah. Kita beruntung karena kitab-kitab induk ada salahnya lagi, ada salahnya lagi. Ya kan Pak, gitu kan? Itu yang kita butuhkan. Dalam tradisi ilmiah namanya James Saul. Kita pun sama sebetulnya. Kalau kita sama-sama berpikir sederhana, sarah-sarah yang dibuat para ulama itu sinambung sebetulnya. Sayangnya kita sekarang tak mampu tak level itu, level Pak asal kita tuh apa sarahnya, sarah apa gitu, nggak ada gitu kan. Satu hadis lah begitu. Terus siapa lah sarahnya? Misalnya gini, hari ini siapa nulis tentang A, tentang B, tentang C, tentang D, terus. Kalau Pak Kasar mengatakan tidak lunak, bukan riba, atas apa? Sampai akhirnya ini yang Bang Islam maksud, gitu. Karena praktiknya kita sama-sama tahu. Nah, ini kita katakan tadi, saya menunjukkan pikiran-pikiran yang memang progresif itu harus terus kita kembangkan. Malu kita pada coba start hari ini Pak, ini punya Mas, aku juga Mas. Malu kita. Kenapa? Karena anak-anak muda dengan proses kemarin itu yang lagi top justru pikiran-pikiran tanpa langkah. Kenapa? Karena hari buka saya tuh bosan, capek. Hari ini yang laku pikiran tanpa langkah. Saya katakan dia itu pahlawan, memang orang hebat. Tapi dalam perspektif kita sebagai generasi muda Islam hari ini, saya kira kecil sekali dibandingkan kepentingan kita. Tan Malaka sudah berbuat dengan gayanya dan dia bagian dari komunis internasional dan dia berhasil itu. Nah, sekarang kita apa? Kemarin diskusi kita sebetulnya mau mengembangkan atas apa? Siapa yang bisa membandingkan Tan Malaka? Nasir atau siapa? Coba terserah. Nah, sekarang siapa yang menuliskan itu? Coba, yang begini harus berkembang, Pak. Nah, ini saya pikir pelatih kita yang disampaikan pesan dalam surat Yusuf tadi, ayat terakhir dan ayat 3 serta surat Al-Kahfi 13 dan surat proses ayat 3, saya pikir itu menjadi inspirasi kita bahwa kisah itu punya nilai besar. Bahkan kalau itu ada kan kesusahan dia, walaupun kata sejarah yang terpisah atau nabal al-haq. Jadi itu yang penting menurut saya, bagaimana kita bisa memahami sejarah itu dalam apa adanya, kemudian kita maunya apa ini, saya pikir kita harus letakkan di atas fondasi ideologi kita. Saya pikir Islam sebagai ideologi itu menjadi penting. Kalau enggak, nanti dia melenceng kemana-mana, ya. Dan paling dekat adalah ke materialisme. Segala sesuatu itu kalau kita tidak letakkan di atas dasar fondasi akidah yang kuat, tauhid, maka dia akan menjadi sangat limbo. Kalau dalam bahasa Bapak tadi itu kelompok kebangsaan, hanya itu mimpinya. Saya kira ini motifnya. Kemudian kita menjadi sama-sama kita bisa diskusi tentang hal ini, dan saya berharap feedback ini penting sekali untuk kita sama-sama terus gulirkan kesadaran sejarah bagi generasi muda Muslim hari ini, generasi kita setelah kita post industri ini. Jadi kalau dulu kan agraris, industri, sekarang informasi. Di era ini, di era ketika informasi gampang diselewengkan, gampang diputar, gampang diberikan, kita butuh nabal hak. Bagaimana kita bisa mendapatkannya dan menginterpretasikannya, itu menjadi penting. Itu ilmu alatnya harus lengkap. Itu Bang ya, cukup ya. Terima kasih.